Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT hingga sampai saat ini, hari ini kita masih ditakdirkan dapat hadir bersama dalam kajian rutin kita. Ini menandakan kita masih dikaruniakan umur panjang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan, pemeliharaan, jagaan Allah Ta'ala, dan diberikan nantinya kesempatan untuk dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini kita akan bahas tentang kewajiban Jumat, tentang perihal keutamaan Jumat. Di dalam Al-Quran, satu-satunya hari yang dijadikan sebagai nama surat adalah hari Jumat. Dan ketika Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Jum'ah, Allah SWT menyebutkan keutamaan umat ini, yaitu dengan diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika dimulai ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malik al-qudusil azizil hakim. Bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang maha merajai, maha suci, maha perkasa, maha bijaksana. Dalam Al-Quran, ketika permulaan ayat itu didahului dengan tasbih, itu ada beberapa surat, itu disebut surat-surat itu al-musabbihat, yakni surat yang didahului dengan tasbih. Itu biasanya ayat yang berikutnya ada berita yang sangat besar, sehingga kenapa Allah Ta'ala menyebutkan bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah mengutuskan Nabi kita Muhammad SAW kepada umat ini. Pada waktu itu bangsa Arab adalah bangsa yang ummi, karena di masa itu umat yang lain sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa berhitung. Bangsa Romawi, bangsa Persia, tapi bangsa Arab ini yang sangat tertinggal ini, Allah SWT memuliakan dengan diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, walaupun sebelumnya mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu surah Al-Jum'at dimulai dengan Allah Ta'ala menyebutkan bertasbihnya langit dan bumi dan seluruh penduduknya akan karunia Allah Ta'ala yang sangat besar ini. Ketika umat ini, umat akhir zaman, termasuk kita semuanya ini, dikaruniakan seorang nabi, seorang rasul yang merupakan penghulu dari sekian nabi dan rasul, paling mulia, paling utama, maka umat ini menjadi paling mulia dan paling utama juga. Kita dikaruniakan hari Jumat, itu hari yang paling mulia. Kita dikaruniakan agama Islam, agama yang paling mulia. Kita dikaruniakan kiblat yang paling mulia. Kita dikaruniakan syariat Islam, syariat yang paling mulia. Kita dikaruniakan tempat-tempat ibadah yang paling mulia. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan perumpamaan kepada orang-orang Yahudi dahulu. Di ayat yang berikutnya itu, ayat yang kelima, perumpamaan orang-orang yang
diberikan kepada mereka kitab Taurat, lalu kemudian mereka tidak memikulnya, tidak melaksanakannya, adalah seperti himar yang membawa kitab-kitab yang tebal-tebal. Betapa buruk perumpamaan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi setelah disebutnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul untuk umat ini, Allah menyebutkan perihal umat yang dahulu yang pernah diberikan nikmat yang sangat besar, tapi umat itu kemudian meninggalkan, mendustakan. Yang tadinya umat itu, bangsa Yahudi ini, Ahlul Kitab sebelumnya itu, sangat diharapkan akan menjadi orang-orang yang menjaga tauhid, menjaga keimanan, menjaga pelaksanaan ibadah penghambaan diri kepada Allah Ta'ala, tapi kemudian di ujungnya mereka berdusta, mendustakan ayat-ayat itu. Maka Allah Ta'ala gantikan keistimewaan dan keutamaan mereka itu kepada umat akhir zaman ini dengan diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Intinya, di akhir dari ayat ini, surat ini, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian salat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang sedemikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Tapi jika selesai pelaksanaan salat Jumat itu, silahkan bertempiaran di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki yang halal. Jadi bedanya dengan orang-orang Yahudi dahulu, Ahlul Kitab dahulu, mereka sebenarnya akan dikaruniakan hari yang sangat mulia utama ini, tapi mereka selalu menyelisihi, selalu berselisih di sesama mereka, dan juga mempermasalahkan apa yang diwajibkan, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka. Akhirnya hari yang mulia ini, hari Jumat ini, Allah berikan kepada umat akhir zaman ini. Lalu orang Yahudi diberikan hari sebelumnya, sesudahnya, hari Sabtu. Dan orang Nasrani diberikan hari setelahnya lagi, yaitu hari Ahad. Jadi begitu. Padahal dalam kitab mereka ada disebutkan hari Jumat itu adalah hari yang agung, sehingga mereka sendiri menamakan Good Fridays, hari Jumat yang baik, yang berkah, begitulah. Tapi mereka tidak diperintahkan ibadah di hari itu. Orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu, hari Ahad. Nah, ketika mereka diwajibkan untuk beribadah di hari Sabtu itu dan di hari Ahad itu sebenarnya seharian mereka tidak boleh keluar rumah, harus berada di dalam rumah hanya untuk beribadah dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Lagi-lagi mereka juga tidak mau melakukan itu. Justru mereka paling sibuk di hari Sabtu dan di hari Ahad itu. Sama dalam agama Nasrani juga begitu. Dalam kitab mereka itu ada seperti itu. Nah, intinya adalah Allah SWT dengan surat ini, kalau nanti ada waktu khusus kita membahas tentang surat ini, kita akan merasa bersyukur, merasa kagum bahwa Allah Ta'ala mengistimewakan kita ini dengan hal-hal yang terbaiknya. Begitu. Ketika pertama kali Nabi SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, itu orang-orang Yahudi yang ingin mengetahui tentang kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW, mereka itu sampai naik ke gedung-gedung, ke bangunan, ke rumah-rumah, naik ke pohon-pohon, naik ke atas dinding-dinding untuk melihat yang mana yang disebut Nabi Muhammad itu. Nah, ada salah satu ulama Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Nah, itu bertanya
langsung mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Lalu kemudian Abdullah bin Salam bercerita bahwa dalam kitab kami, nah gitu, dalam kitab kami ada hari Jumat, satu waktu yang apabila seseorang itu berdoa kepada Allah Ta'ala menepati waktu itu, maka doanya akan dikabulkan. Niscaya itu pasti akan dikabulkan. Dan waktunya itu sangat sedikit, kata Abdullah bin Salam. Lalu Nabi SAW menegaskan bahkan sangat sebentar gitu, dengan isyarat jari begitu. Lalu waktu itu berada di akhir siang gitu. Nah, ketika itu seseorang berdoa berarti sedang melakukan proses ibadah gitu. Sementara waktu itu bukan waktu sholat gitu, dan bahkan tidak boleh sholat. Nabi SAW betul apa yang kamu katakan. Lalu Nabi SAW menjelaskan, wahai Abdullah, kalau seseorang itu lagi melakukan sholat lalu kemudian tidak segera berdiri, dia duduk berzikir, berdoa, maka dia dalam kondisi sholat seterusnya sampai dia berdiri dan keluar dari masjid itu. Barulah di situ Abdullah bin Salam mengerti, oh begitu. Nah, barulah kemudian Abdullah bin Salam masuk Islam. Jadi kemuliaan hari Jumat ini bukan hanya ada di dalam Al-Quran, tapi juga dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil disebutkan kemuliaan hari itu, dan mereka menyebutkan itu sebagai Good Fridays, hari Jumat yang berkah gitu. Nah, tentang hari Jumat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan hadis-hadis tentang kebesaran keutamaan hari Jumat, bahwa sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakan Nabi Adam. Pada hari itu juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Pada hari itu juga tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Jadi peristiwa besar-besar itu terjadi pada hari Jumat. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, penghulu dari semua Jumat itu, yang paling mulia dari semua hari itu adalah hari Jumat, dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, bahkan lebih tinggi lagi di sisi Allah daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ada terjadi 5 hal, kata Nabi SAW. Fihi khamsu khilal, ada 5 hal. Yang pertama, Allah menciptakan Adam. Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Dan pada hari itu juga Nabi Adam wafat atau diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Pada hari itu juga terjadi ada satu waktu yang seorang hamba berdoa menepati waktu itu, illa atahu Allah, melainkan pasti Allah akan kabulkan doa dan permintaannya selama tidak berdoa yang haram-haram. Dan pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Ma min malakin muqarrabin, tidak seorang malaikat muqarrabin, yakni malaikat yang hebat, yang sangat taat, yang sangat patuh kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada satu langit pun, tidak ada satu bumi pun, tidak ada satu angin pun, tidak ada satu gunung pun, tidak ada satu lautan bahtera pun, tidak ada satu samudra pun, melainkan semuanya gentar, kagum, takut dengan hari Jumat ini. Ya, karena akan terjadi sesuatu yang besar-besar itu gitu. Jadi memang hari Jumat ini hari istimewanya umat Islam, dan Allah Ta'ala menjadikan hari itu sangat utama, lebih dari peristiwa apapun di atas muka bumi ini. Idul Fitri, Idul Adha, mau hari-hari apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan hari Jumat. Maka yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah kita banyak-banyak melakukan ibadah, terutama ketika ada seruan salat Jumat itu saja.
Sebelumnya dan sesudahnya masih boleh kita beraktivitas. Sementara agama-agama sebelum kita, agama samawi yang lain, seharian tidak boleh beraktivitas selain ibadah. Nah, kita masih diberikan ruang itu. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa supaya kita banyak berdoa, banyak melakukan ketaatan, karena ini hari yang sangat spesial, sangat istimewa gitu. Maka dianjurkan juga banyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, fa'aksiru alayya minas salah fihi, perbanyaklah kalian untuk bersalawat kepadaku di hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat-salawat kalian itu, bacaan-bacaan salawat kalian itu akan sampai kepadaku, akan dinampakkan, disampaikan kepadaku. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa tu'radu alaika, bagaimana caranya salawat-salawat itu sampai kepada Anda sementara ketika itu Anda sudah meninggal, sudah wafat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal amya, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan, merusakkan jasad para nabi. Jadi Nabi SAW menegaskan tentang pentingnya kita bersalawat kepada Nabi SAW, karena salawat itu akan menjadi wasilah, perantaraan kita untuk terkabulnya doa-doa kita, untuk lancarnya usaha-usaha kita, untuk suksesnya apapun yang kita akan ingin capai di selama hidup di dunia ini. Makanya Nabi SAW anjurkan, karena itu hari yang mulia, salawat itu amalan yang sangat mulia, dan doa kepada Nabi itu adalah Nabi yang sangat mulia. Semua di hari Jumat itu kemuliaan-kemuliaan yang berhimpun di dalamnya. Apalagi pas Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Apalagi pas hari raya itu, terutama hari raya haji bertepatan dengan hari Jumat. Wah, bertambah-tambah lagi kemuliaan itu. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ajarkan supaya membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat itu, hari siangnya dan malamnya. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka akan diberikan cahaya untuknya antara hari Jumat itu dan hari Jumat berikutnya. Nah, karena surah Al-Kahfi ini berisi kisah-kisah yang gaib, perkara-perkara gaib gitu ya, yang disitulah orang-orang Yahudi itu membanggakan bahwa hanya mereka saja yang tahu. Jadi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baru diutuskan sebelum hijrah ke Madinah nih, itu orang-orang kafir Quraisy tidak percaya, sehingga memutuskan satu utusan ke Yasrib, yaitu ke Madinah, karena di Madinah waktu itu banyak orang Yahudi di sana di Madinah itu, untuk menanyakan, ada salah seorang di antara kami yang mengaku jadi nabi, bagaimana kalau menurut pendapat kalian dalam kitab kalian? Lalu orang-orang Yahudi itu menyarankan kepada utusan ini, tanyakan kepada dia 3 hal. Kalau dia mengetahui, dia benar-benar seorang nabi. Tapi kalau dia tidak tahu, berarti dia pembohong. Nah, pertanyaannya itu pertanyaan yang memang tidak akan bisa diketahui oleh siapapun kecuali dia seorang nabi. Menanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Gak ada siapa yang tahu ketika itu, hanya orang-orang Yahudi yang ahli kitab, yang menguasai kitab Taurat dan kitab Injil itu. Yang kedua, pertanyakan kepada mereka tentang seorang hamba yang keliling dunia, diberikan kekuatan kemenangan, namanya Zulkarnain. Kemudian tanyakan kepada dia tentang hal-hal perkara gaib. Itu semuanya disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ini. Maka mereka kaget, heran dan kagum, bagaimana dia bisa tahu? Bukan hanya 1 lembar, 2 lembar, berlembar-lembar dalam surah Al-Kahfi itu. Tapi
itu mereka tetap tidak beriman juga. Nah, itulah hebatnya tentang kejadian di hari Jumat ini. Lalu kemudian dianjurkan bagi orang-orang Islam, terutama yang laki-laki yang mau berangkat pergi ke masjid ini, terutamanya, tapi ini semuanya anjuran semuanya, ketika berada di pagi hari Jumat itu, untuk mandi, untuk berhias, untuk bersiwak, gosok gigi, untuk memakai pakaian yang tercantiknya, untuk memakai wangi-wangian sebelum datang waktu Jumatnya itu, waktu untuk sholat Jumatnya itu, baik dia orang kecil, orang besar, orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, baik dia musafir atau mukim, semuanya diperintahkan, sehingga dia mandi, memakai pakaian ahsanus siyab, pakaian yang terbaiknya, dan memakai perhiasan, wewangian, dan bersiwak, dan semuanya itu menunjukkan kerapian, kesopanan, kepatutan. Dan Nabi SAW menekankan hal itu. Ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ah. Setiap orang Islam wajib mandi di hari Jumat, memakai pakaian yang terbaiknya. Wa in kana lahu tibun massa minhu. Kalau dia punya minyak wangi yang terbaiknya, pakailah minyak wangi yang terbaik untuk hari Jumatnya itu. Bahkan Nabi SAW bersabda, ma ala ahadikum law ishtara saubaini. Kenapa tidak di antara kalian semuanya memiliki dua baju, satu baju khusus untuk hari Jumat dan satu baju lagi untuk yang lainnya, untuk bekerja. Masya Allah, itu penekanan Nabi SAW. Jadi ya, apa yang diinginkan oleh Nabi kita SAW adalah untuk hari Jumat ini jadikan itu hari yang sangat spesial, karena memang ibadah pada hari itu sangat istimewa, pahalanya sangat besar, waktunya sangat istimewa, kelipatan pahalanya juga sangat besar. Kejadian itu sangat terjadi, hal-hal yang sangat besar. Nabi SAW mengarahkan pikiran kita untuk menyambut hari itu sebagai hari besarnya umat Islam setiap minggunya, gitu. Dan tidaklah seseorang pada hari Jumat itu mandi, bersuci, dan berkemas, memakai pakaian yang terbaiknya, menyikat rambutnya, mengasih minyak rambut, minyak wangi, kemudian dia keluar pergi ke masjid untuk melakukan salat Jumat dan tidak melangkahi pundak-pundak orang lain, lalu kemudian salat seperti yang diwajibkan, dan dia mendengarkan imam, diam selama imam itu berkhutbah, illa ghufira lahu, melainkan pasti akan diampuni dosa-dosanya dari hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Dihapuskan semua dosa-dosanya itu, dan tambahannya wasalah satu ayamin ziyadah, dan diberikan bonus lagi 3 hari berikutnya, karena Allah Ta'ala membalasi setiap kebaikan itu 10 kali ganda. Jadi 7 hari ditambah 3 hari berikutnya itu, selama orang itu tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Kalau melakukan dosa yang besar itu melakukan penentangan, gitu. Jadi Nabi SAW janjikan orang Islam kalau melakukan itu dijamin terampuni semua dosa-dosanya, mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda, dan diangkat derajatnya. Haqqun ala kulli muslimin al-ghuslu wattibu wassiwaku yaumul jum'ah. Wajib ke atas setiap orang Islam untuk mandi pada hari Jumat, bersiwak, berpakaian yang kemas rapi, dan memakai wewangian di hari itu. Nabi berulang-ulang menegaskan khusus untuk hari Jumat ini, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang Islam, hadza yaumun, hari ini ja'alahu Allahu lakum 'aidan, Allah jadikan untuk kalian sebagai hari raya, hari besar. Faghtasilu wa 'alaikum bisiwak, maka mandilah
dan bersiwaklah, gosok gigi yang wangi, yang rapi setiap minggunya seperti itu. Bisa dibayangkan betapa hebatnya umat ini ketika melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita perhatikan di Jakarta ini, nggak usah jauh-jauh di Jakarta itu, ketika hari Jumat itu, masya Allah, orang-orang datang dalam keadaan yang rapi. Nah, yang kerjanya di Jakarta itu melihat perbedaan itu luar biasa. Penuh masjid itu, mereka rapi duduk dan tidak ada petugas khusus untuk penuhkan yang depan dulu gitu. Tapi langsung baris pertama penuh, baris kedua penuh, baris ketiga penuh. Wah, mengagumkan sekali. Penuh sampai keluar-keluar. Sementara di Jakarta itu setiap ada masjid besar, masjid Jami, masjid agung, masjid negeri, masjid apalagi itu yang besar-besar itu selalu sebelahnya itu ada gereja. Nah, gereja ini kalau di hari Minggu tidak serapi, tidak setertib, tidak sehebat apa yang proses pelaksanaan ibadah di hari Jumat itu. Jadi mereka kalau mau duduk harus milih-milih, nggak bisa berkumpul antara yang kaya yang miskin, nggak bisa duduk bersebelahan antara pejabat tinggi pejabat rendah, nggak bisa duduk bareng-bareng begitu antara bangsawan orang gembel, nggak bisa. Tapi dalam Islam nggak peduli siapa yang datang lebih cepat, dia dapat tempat yang prioritas di depan. Ini mengagumkan. Maka ini saja dari pembahasan salat Jumat itu, ketika diperhatikan oleh orang lain itu sangat mengagumkan gitu. Dan banyak orang masuk Islam ketika dia memperhatikan orang-orang Islam sedang melaksanakan salat Jumat ini. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk bersegera pergi ke masjid untuk khusus hari Jumat itu. Jangan terlambat, jangan menunda-nunda. Dan Nabi SAW memberitahukan sesungguhnya manusia-manusia ini nanti akan mendapat tempat di surga sesuai dengan datang lebih dahulu di hari Jumat itu. Yang datang pertama nanti dapat posisi di surga yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat, dan yang keempat itu tidaklah terlalu jauh dengan Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang mandi pada hari Jumat, layaknya mandi besar, mandi janabah, jadi mandi junub, mandi besar itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki semua anggota tubuh terkena air, digosok dengan menggunakan air dan sabun itu. Jadi tidak hanya, biasanya kan kalau mandi yang mandi ringan itu kepalanya nggak basah lah gitu kan, atau wajahnya nanti hanya diusap dengan sabun-sabun khusus wajah lah begitu. Tapi kalau mandi janabat atau mandi besar ini semuanya harus tersiram air sehingga tidak ada yang tersisa, melainkan semuanya tersentuh dan dibersihkan oleh air. Pada hari Jumat mandi besar, kemudian datang ke masjid di awal waktu, maka dia diberikan balasan pahala seolah-olah berkorban 1 ekor unta. Dan yang berangkat ke masjid kelompok yang kedua di jam yang kedua, maka seolah-olah berkorban 1 ekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, seolah-olah berkorban 1 kambing kibas yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang keempat, seolah-olah dia berkorban 1 ekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang kelima, seolah-olah dia berkorban 1 butir telur. Dan ketika imam sudah naik ke mimbar yang akan dikumandangkan azan itu, malaikat-malaikat yang tadinya mencatat di pintu-pintu itu kemudian bergabung dengan jamaah yang lain untuk mendengarkan khutbahnya imam. Jadi orang yang datang kemudian itu tidak tercatat lagi, nggak dapat bonus-bonus seperti itu. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadisnya, Nabi sangat memotivasi umat ini untuk bersegera khusus untuk hari Jumat itu, karena memang keistimewaannya, pahalanya sangat melimpah.
tidak dianjurkan untuk melangkahi pundak-pundak orang. Dia datang terlambat, tapi mau paling depan. Nah, itu sangat gak dianjurkan. Kecuali kalau memang depannya kosong harus diisi. Atau kecuali kalau memang di depan itu ada tempat yang kosong, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menggeser orang itu yang tidak dianjurkan. Kemudian dianjurkan bagi siapa yang datang pertama kali itu supaya melakukan sholat 2 rakaat paling tidak sebagai sholat tahiyatul masjid. Sambil menunggu imam itu boleh sholat yang lainnya 2 rakaat sebanyak mana yang dia suka, khusus untuk hari Jumat itu. Kan kalau selain hari Jumat sebelum zuhur itu kan nggak boleh ada sholat kecuali tahiyatul masjid 2 rakaat saja. Tapi khusus untuk hari Jumat boleh. Mulai dari belum masuk waktu sholat sampai imam itu naik ke mimbar. Karena sebetulnya waktu-waktu itu waktu terlarang untuk sholat. Ada 3 waktu yang terlarang melakukan sholat. Yang pertama ketika matahari pas terbit. Yang kedua ketika matahari pas di tengah-tengah istiwa namanya. Dan yang ketiga ketika matahari pas terbenam, ghurub. Tapi untuk hari Jumat ketika matahari sedang istiwa itu dibebaskan, bahkan melakukan sholat mutlak ya, sebanyak mana yang dia mampu untuk menambah kebaikan-kebaikan dia, amal soleh dia, karena dia ingin menghapus dosa-dosanya yang masa lalu itu. Itulah saatnya, itulah waktunya. Maka Nabi SAW sangat menekankan hal itu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian datang Jumat di awal waktu, lalu kemudian dia sholat sebanyak mana yang dia mampu melakukannya, lalu kemudian dia diam saat imam itu sedang berkhutbah, kemudian sholat bersama dengan imam itu, sholat wajib Jumat itu, akan diampuni seluruh dosa-dosanya, antaranya dan antara Jumat berikutnya, ditambah lagi dengan bonus 3 hari berikutnya. Jadi wafadlu salasati ayyam, ada bonus 3 hari lagi berikutnya gitu. Maka di hari Jumat itu khusus untuk siang itu memang kesempatan untuk kita melakukan salat-salat sebanyak mungkin yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian selama imam itu berkhutbah, kita sangat dianjurkan untuk memperhatikan khutbahnya itu, walaupun kita tidak mengerti. Kalau kita sedang berada di mana gitu, pakai bahasa berbeda. Seperti saya pernah salat di Bogor itu, imamnya pakai bahasa Arab dari awal sampai akhir khutbahnya itu. Walaupun tidak mengerti, sangat dianjurkan untuk kita memperhatikan imam itu, untuk mendengar khutbahnya imam itu, karena di situ ada keberkahan gitu, ada kebaikan-kebaikan. Dan Nabi SAW mengajarkan, idza na'isa ahadukum, apabila di antara kalian ada yang ngantuk di masjid itu, maka hendaklah dia bergerak, maka hendaklah dia berpindah kalau bisa, sehingga dia bisa berkonsentrasi lagi untuk mendengarkan imam itu. Nah, kewajiban sholat Jumat inilah yang menjadikan umat ini mendapatkan istimewa dari umat-umat yang lain. Ini khusus sekali sholat Jumat ini yang akan memberatkan timbangan umat ini. Kalau sholat-sholat yang lain, zuhur, asar, maghrib, isya, itu memang kewajiban, harus. Tapi kalau sholat Jumat ini memang bonus. Sampai-sampai Nabi SAW menegaskan tentang hari Jumat ini, nahnul akhirun, kita ini umat yang datang paling terakhir. As-sabiquna yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari kiamat paling pertama kali dibangkitkan, dan paling pertama kali akan mendapat giliran masuk ke surga. Baida annahum utul kitab, padahal umat-umat sebelum kita itu diberikan Alkitab sebelum kita. Artinya mereka
dapatkan ilmu pengetahuan yang lebih dahulu daripada kita. Wa utina min ba'dihim, dan kita diberikan kitab setelah mereka. Harusnya mereka lebih ilmu, lebih alim dong, lebih faham, lebih dalam gitu. Summa hadza yaumuhum alladzi furida alaihim, dan sebenarnya hari ini, hari Jumat ini itu untuk mereka, karena mereka lah lebih dahulu. Fakhtalafu fihi, tapi mereka selalu berselisih, menyalahi perintah Allah Ta'ala. Fahadanallah, lalu kemudian kita diberikan petunjuk dan diberikan hari yang mulia ini. Fannasu lana fihi taba, dengan sebab hari inilah mereka menjadi pengikut kita. Al-Yahud ghadan wan Nasara ba'da ghadin, orang-orang Yahudi besoknya, berarti hari Sabtu, dan orang-orang Nasrani besoknya lagi, berarti hari Minggu gitu. Nabi menjelaskan, menegaskan hal itu karena hari Jumat ini hari yang paling istimewa, sangat istimewa. Mereka tahu hari itu hari yang sangat baik, sangat berkah gitu. Tapi mereka tidak diperintahkan untuk ibadah khusus di hari itu. Mereka diperintahkan hari Sabtunya dan satu lagi di hari Ahadnya. Sementara orang Islam hari Jumatnya. Bagaimana tidak beruntungnya umat ini. Dalam kitab mereka memang disebutkan hari Jumat itu hari yang utama. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada orang yang nggak mau datang ke sholat Jumat itu, bersabda, sungguh saya bertekad, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas, saya bertekad untuk menyuruh salah seorang untuk menggantikan aku sebagai imam salat Jumat. Lalu aku datangi rumah-rumah orang yang tidak mau salat Jumat itu, saya bakar rumah-rumah mereka. Nah, karena ini yang menjadikan kita semuanya umat Islam, orang-orang akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW ini unggul di atas umat-umat yang lain. Nah, kalau mereka tidak menggunakan hari Jumat ini, mereka tidak dapat keunggulan itu gitu. Apa yang bisa kita banggakan? Karena mereka itu lebih kuat ibadahnya, lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak amal solehnya, lebih panjang umurnya, lebih kuat fisiknya. Nah, kita nggak seberapa gitu. Lalu kemudian Nabi SAW mengingatkan supaya berhenti orang-orang yang tidak hadir ke sholat Jumat itu gitu ya, atau Allah akan menutup hati mereka dan mereka akan menjadi lalai. Orang-orang Yahudi itu dia punya sholat, ada sholatnya. Orang-orang Nasrani juga ada sholatnya, tapi mereka itu suka melawan, suka melanggar, sehingga mereka sendiri lupa sholatnya itu. Bagaimana cara sholat? Dulu kayaknya orang tua-tua kita sholat gitu, pendahulu-pendahulu kita itu sholat. Ada satu orang Amerika yang baru masuk Islam, ya sudah lama sih, tapi mu'alaf gitu, namanya Joseph Edward Estes. Tadinya seorang pendeta, seorang misionaris, lalu kemudian masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam itu punya pegawai orang Islam, lalu kemudian diajak dialog, kemudian tanya bagaimana ibadah kamu. Nah, dia menunjukkan ada rukuknya, ada sujudnya. Lalu dia ingat, dalam kitab kami dahulu Nabi Isa itu sholat seperti kalian, gitu. Jadi Nabi Isa itu kalau sholat juga meletakkan dahinya di atas tanah, dia bilang begitu. Nah, tapi karena orang Nasrani sendiri tidak melakukannya itu, jadi mereka sudah tidak bisa lagi. Orang Islam pun kalau sekali dua kali, sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, kalau nggak melakukan sholat pasti lupa dan pasti kemudian nggak akan bisa. Nah, begitulah perihal orang Yahudi, orang Nasrani sebelumnya. Nah, Nabi SAW juga menegaskan, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat secara abai, secara lalai, secara sengaja,
Allah akan menutup hatinya. Masya Allah. Ini ancaman orang yang meninggalkan salat Jumat ini. Maka sebenarnya orang yang datang salat Jumat itu dia pasti akan mempunyai kekuatan ruhiyah, kekuatan ma'nawiyah yang berbeda dengan yang lainnya. Karena itu memang anugerah orang yang datang salat Jumat. Nah, kepada siapa salat Jumat itu diwajibkan? Kepada orang Islam, berarti orang kafir nggak wajib. Kepada orang yang merdeka, berarti hamba saya nggak wajib. Kepada orang yang berakal, berarti orang gila nggak wajib. Orang balik, berarti orang yang belum balik nggak wajib, tapi sangat dianjurkan. Orang mukim, berarti musafir, boleh untuk tidak sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Orang yang mampu pergi ke masjid, berarti orang sehat. Maka orang yang sakit ada keringanan. Orang yang tidak ada uzur, maka perempuan itu dibolehkan sholat di rumah, sholat zuhur. Anak kecil, orang sakit, orang musafir, dan yang lainnya. Dan semua orang-orang yang mempunyai uzur. Waktunya, ya, dulu pernah kita bahas itu. Kalau mazhab Syafi'i, waktunya seperti waktu sholat zuhur. Kalau mazhab Hanafi dan yang lainnya, itu waktunya pas mulai dari sholat Idul Fitri atau Idul Adha, berarti di pagi ya, karena hari Jumat itu hari raya sampai sebelum asar. Nah, itu di antara mazhab ada perbedaan seperti itu. Nah, sholat Jumat ini ada khutbah, tapi dia bukan rukun, cuma wajib gitu. Dan ketika ada khutbah, maka para jamaahnya wajib ikut mendengar itu. Dan khutbah Jumat itu sama dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Makanya nanti ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat, maka di hari itu ada 2 hari raya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, di sini kan, man syaa ayyusalliya falyusalli. Kalau yang sudah sholat hari raya di pagi harinya, boleh sholat Jumat, boleh tidak, tapi tetap sholat zuhur kalau tidak hadir sholat Jumat. Dan Nabi SAW bersabda, apabila berkumpul di hari kalian ini 2 sholat hari raya, maka barang siapa yang menghendaki sudah mencukupi kalau sudah sholat hari raya Idul Fitrinya itu. Tapi kalau hari raya Idul Fitrinya belum sholat, maka harus datang hari Jumat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Tapi kalau sudah sholat di hari rayanya di paginya itu, maka siangnya boleh untuk tidak sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna mujammi'un, tapi kami tetap sholat Jumat, karena Nabi khatibnya, Nabi imamnya, begitu. Kalau nggak salah hari raya Idul Adha ini bertepatan dengan hari Jumat. Nah, seperti itu fikihnya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan salat Jumat juga. Jadi begitu pembahasannya. Kalau hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu 2 salat id dalam satu waktu. Nah, begitu. Karena hari Jumat juga hari rayanya umat Islam, dan hadis-hadisnya sahih. Oleh karena itu, ini sekedar pengetahuan kita. Nabi SAW menyarankan tetap sholat Jumat karena Nabi sendiri melakukan sholat Jumat. Tapi bagi orang yang tidak mau sholat Jumat sudah mencukupi, tetap harus sholat zuhur. Begitu. Begitu juga dengan sholat Jumat ketika penuh membludak. Karena pernah Sayyidina Umar waktu itu khutbah Jumat.
di luar hujan deras sehingga orang-orang yang berada di luar itu suruh masuk penuh akhirnya. Nah, ketika jamaah itu penuh, maka boleh sholat sebisanya, rukuknya semampunya. Bahkan disebutkan orang-orang pun rukuk dan sujud di atas punggung jamaah yang lainnya gitu. Jadi inna Rasulullah SAW bana hadzal masjid wa nahnu ma'ahu al-muhajirun wal ansar fa idza ishtadda ziham, apabila orang-orang penuh sesak, falyasjud ar-rajulu minkum ala zahri akhihi, hendaklah seseorang itu sujud di atas punggungnya, jadi enggak sampai ke bawah begitu. Wa ra'a qauman yusalluna fit tariq faqalu sallu fil masjid, dan Sayyidina Umar ketika melihat orang-orang salat di tepi itu suruh masuk saja gitu. Nah, pernah kami juga ketika itu haji wada umrah wada, pas di hari Jumat penuh sesak manusia sampai untuk tawaf aja nggak bisa bergerak pas hari Jumat. Nah, ketika salat Jumat ya begitu, salatnya begitu di atas rukuk sujudnya itu di atas punggung orang-orang begitu sah dan nggak perlu mengulangi lagi gitu. Itu pernah kejadian seperti itu, dan itulah memang hebat sekali salat Jumat ini. Ada pembahasan fikihnya khusus, ada anjuran-anjuran khusus yang itu menjadikan istimewanya. Maka disebutkan salat Jumat itu bukan salat 5 waktu, beda. Tata caranya juga beda. Sehingga inilah yang menjadi istimewa, yang harus kita tahu dan harus kita amalkan, yang harus kita jaga apa yang menjadi perintah-perintah Nabi itu, karena itu memang menjadikan orang itu istimewa di hari Jumat ini. Wallahu a'lam bishawab.